Pernah lihat danau yang kelihatannya tenang banget di permukaan? Nah, di jantung Jawa Tengah ada satu danau seperti itu. Tapi, jangan salah, di bawah airnya yang damai tersimpan sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang kesombongan dan sebuah kutukan. Yuk kita selami bareng-bareng kisah di balik Rawa Pening. Nah, ini nih yang bikin Rawa Pening jadi super menarik. Buat kita sekarang, danau ini ya sumber kehidupan. Ada irigasi, perikanan, pokoknya penting banget. Tapi coba deh kita lihat dari kacamata orang Jawa zaman dulu. Buat mereka, danau ini bukan cuma air, ini adalah bekas luka, jejak sebuah kutukan. Jadi ada dua wajah yang sangat berbeda dari satu tempat yang sama. Secara lokasi, pemandangan Rawa Pening ini indah banget ya, dikelilingi Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Jelas jadi sumber kehidupan. Tapi kalau kita mau bener-bener ngerti legendanya, kita nggak bisa pakai cara pikir kita sekarang. Kita harus sejenak coba melihat dunia seperti cara pandang masyarakat Jawa kuno. Nah, ini kuncinya. Dalam kosmologi Jawa, alam itu nggak pernah netral. Gunung, sungai, rawa, semuanya itu hidup, punya kekuatan tak kasat mata, punya isi. Dan keseimbangannya itu rapuh banget. Jadi, kalau ada manusia yang sombong dan mengganggu keseimbangan itu, alam nggak akan tinggal diam. Dia pasti akan merespons. Ini bukan cuma latar belakang cerita ya, ini adalah aturan main fundamental dalam legenda ini. Oke, dengan pemahaman itu, sekarang kita siap buat ketemu tokoh utamanya. Sosok misterius yang jadi pusat dari semua ini, namanya Baru Klinting. Coba bayangin, ada sebuah desa yang makmur, kaya raya. Tiba-tiba datang seorang anak laki-laki, tapi penampilannya jauh dari biasa. Wajahnya buruk rupa, kulitnya seperti bersisik, dan baunya, wah, amis sekali. Padahal dia cuma minta hal yang sederhana loh, sedikit makanan dan sedikit kebaikan. Tapi apa yang dia dapatkan? Ejekan, penolakan, cemoohan. Penduduk desa yang sombong itu cuma lihat penampilan luarnya aja. Mereka merasa lebih baik, lebih hebat. Mereka nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya sedang diuji. Dan mereka gagal total dalam ujian kemanusiaan yang paling dasar, rasa iba. Sebelum pergi, Baru Klinting melakukan satu hal yang gak disangka-sangka. Dia menancapkan sebatang lidi ke tanah, lalu menantang semua orang di sana. Tentu saja penduduk desa menertawakannya. Ah, gampang, pikir mereka. Satu persatu orang terkuat, paling sombong di desa itu maju dan mencoba. Hasilnya gagal. Lidi itu sama sekali nggak bergerak. Lalu giliran anak itu. Dan dengan satu tarikan ringan, lidi itu tercabut. Dan apa yang terjadi? Dari lubang bekas lidi itu menyembur air. Bukan air biasa, tapi air bah yang derasnya luar biasa. Nggak bisa dihentikan. Dalam sekejap, desa yang angkuh itu lenyap, tenggelam seluruhnya. Dan dari tragedi inilah, konon Rawa Pening lahir. Wow, cerita yang luar biasa kan? Tapi oke, sekarang coba kita geser sedikit dari dunia mitos ke dunia sains. Karena ternyata keduanya ini bisa terhubung. Nah, ini dia titik temunya. Secara ilmiah, Rawa Pening itu memang danau tektonik vulkanik. Artinya terbentuk karena aktivitas geologi yang dahsyat. Tapi ini sama sekali nggak bertentangan dengan legendanya loh. Justru, legenda itu bisa jadi adalah cara masyarakat kuno merekam ingatan tentang bencana alam besar. Jadi, sains pakai bahasa data, legenda pakai bahasa simbol. Tapi intinya, mereka menceritakan peristiwa yang sama. Karena sebenarnya, legenda ini bukan cuma soal asal-usul danau. Ada pesan moral yang jauh lebih dalam dan masih relevan banget sampai sekarang. Jadi, apa sih intinya? Ini bukan sekedar cerita balas dendam ya. Ini adalah sebuah peringatan keras. Pertama, kesombongan itu ujungnya pasti kehancuran. Kedua, kalau kita menolak mereka yang kita anggap lemah atau berbeda, itu sama saja kita menolak sisi kemanusiaan kita sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, alam itu punya batasnya. Kalau keseimbangannya kita langgar, pasti akan ada akibatnya. Ini juga mengubah cara kita melihat si Baru Klinting. Dia itu bukan penjahat, sama sekali bukan. Dalam cara pandang ini, dia itu semacam alat penyeimbang dari alam semesta. Dia adalah kekuatan alam yang datang untuk meluruskan kembali apa yang sudah dirusak oleh kesombongan manusia. Bisa dibilang, dia adalah wujud dari konsekuensi itu sendiri. Dan jangan kira cerita ini cuma dongeng pengantar tidur ya. Warisan legenda ini ternyata masih sangat hidup sampai hari ini.
Aura mistisnya itu masih kental banget. Coba deh ngobrol sama nelayan di sana. Mereka masih suka berbisik-bisik soal beberapa titik di danau yang dalamnya nggak wajar. Cerita soal naga penjaga yang dipercaya sebagai wujud baru Klinting juga masih terus diceritakan turun-temurun. Ini bukti bahwa buat masyarakat lokal, Rawapening itu bukan cuma danau biasa. Ini tempat sakral yang harus dihormati. Dan pada akhirnya, ini pelajaran penting buat kita semua. Legenda seperti Rawapening ini ibarat sebuah wadah ingatan bersama. Di dalamnya ada nilai moral, ada rekaman bencana alam, ada pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita hidup berdampingan dengan alam. Ini membuktikan kalau sejarah itu nggak cuma tertulis di batu prasasti, tapi juga bisa tersimpan dan mengalir lewat cerita. Hal ini jadi bikin kita kepikiran ya kan, jangan-jangan danau, sungai, atau bahkan rawa di dekat tempat tinggal Anda juga menyimpan cerita-cerita seperti ini. Sebuah pengingat bahwa di balik pemandangan yang kita lihat setiap hari, mungkin ada lapisan sejarah dan kearifan yang menunggu untuk didengarkan. Jadi coba deh renungkan, kisah apa ya yang tersembunyi di dasar perairan dekat Anda?